Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah sampai dalam pelajaran kita tentang kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya surat pertama dari Rasul Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga kepada akhir pasalnya. Saya mengingatkan Anda bahwa di episode terakhir, kita banyak membahas tentang Kristus Yesus, Putra Allah yang datang ke dunia sebagai juru selamat. Allah mengutus anaknya ke dunia. Dan sebelum kita masuk ke episode hari ini dan mulai belajar, saya ingin meyakinkan Anda bahwa keselamatan tidak jauh dari Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia. Saya berharap Anda mau menerima bagian Anda dari Kristus Sang Juru Selamat sebelum masa keselamatan berakhir dengan berakhirnya kehadiran gereja di bumi. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa pokok bahasan ayat-ayat ini mulai dari ayat 17 hingga akhir pasal 4? Dia memberitahu kita tentang dua gagasan. Gagasan pertama adalah untuk melengkapi trilogi yang telah kita renungkan. Dua di antaranya adalah kasih di masa lalu dan kasih di masa kini. Dia memberitahu kita tentang kasih Tuhan di masa depan untuk hari yang paling berbahaya dan paling sulit di masa depan yang dalam kitab suci disebut sebagai hari penghakiman. Hari itu adalah Hari penghakiman. bagaimana sikap kita terhadap hari itu. Hal itu dijelaskan di sini. Dengan demikian, trilogi masa lalu, masa kini, dan masa depan pun lengkap. Kemudian, ia menyimpulkan dengan memberitahu pada kita tentang kewajiban kita untuk mengasihi sesama. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya kepada Anda. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah harus juga mengasihi saudaranya. Anda telah merujuknya ketika kita menyampaikan ayat-ayat ini. Saya katakan bahwa hari paling berbahaya di masa depan disebut hari penghakiman. Benar. Saya akan membaca ayat 17 lagi dan saya ingin mendengar komentar Anda tentang hari penghakiman ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jika Anda bertanya kepada orang-orang di jalan, bagaimana perasaan Anda tentang hari penghakiman ketika Anda mendengar sesuatu yang disebut hari penghakiman? Sebagian besar jawaban mungkin mengerikan, orang-orang takut akan hari itu. Ketika Anda berbicara tentang hari penghakiman, orang-orang ketakutan. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan pada hari penghakiman? Mohon jelaskan bagaimana kita bisa memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Yang membedakan kekristenan dari yang lain adalah karena Anda tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan pekerjaan Anda. Tetapi dalam pekerjaan dilakukan bagi Anda oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya dia berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Kapan kasih itu terlihat dalam bentuknya? Yang paling indah dan penuh ketika Yesus mati untuk kita. Namun bukan hanya ketika Yesus mati untuk kita, yang beritahu kita bahwa kasih ini dicurahkan di dalam hati kita dan kita menunjukkannya kepada sesama. Dan bukan hanya itu saja,
Kita juga memiliki keyakinan seperti yang dia katakan di sini, kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Dan dia memberi kita alasannya, karena sebagaimana dia adanya, demikian pula kita adanya, meskipun kita masih berada di Di dunia dunia ini. Artinya, ayat ini hanya perlu sedikit penataan ulang kata-katanya agar Penataan ulang kata yang lebih jelas. Sebagaimana adanya sekarang, kita masih berada di dunia ini. Dan Anda perhatikan bahwa dia tidak mengatakan baik. sebagaimana Kristus berada dalam rupa manusia di bumi ini, tetapi sebagaimana dia adanya sekarang Setelah penyaliban. setelah penyaliban. Karena ketika dia berada di bumi, penghakiman ada di hadapannya. Dia menghadapi penghakiman Allah. Sekarang setelah kematian dan kebangkitannya, penghakiman telah menjadi masa lalu. Yesus tidak dapat mati untuk yang kedua kalinya. Saya dalam Kristus. Saya menerima hidup Kristus. Disinilah kasih disempurnakan. Beginilah kasih kepada kita disempurnakan. Kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Mengapa? Karena sama seperti dia, kita juga meskipun kita masih ada di dunia ini. Jadi ini berarti bahwa sama seperti dia sekarang, setelah menghadapi penghakiman di kayu salib, dia sekarang berada di puncak kemuliaan hidup saya, kita ada di dunia ini, dan meskipun kita ada di dunia, tetapi tidak ada rasa takut pada hari penghakiman. Sama sekali karena tidak. Kristus telah selesai menghadapi penghakiman. Ketika Anda membaca Roma 8 ayat 34, ia mengajukan pertanyaan dan menjawab, siapakah yang akan menghukum mereka? Itu suatu pertanyaan. Baik. Dan jawabannya adalah Kristus. Kristus yang telah mati? Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia adalah pengacara kita. Bayangkan jika pengacara saya adalah sang hakim. Lalu dapatkah ada rasa takut mengenai hari penghakiman? Hakim yang adalah pengacara yang membela saya, atau izinkan saya mengatakan dengan cara yang lain, jika Allah yang adalah hakim yang kudus, adil, dan benar, yang ia katakan tentang hal itu yang akan menghakimi dunia dengan adil melalui seorang manusia. Jika orang ini adalah kebenaran saya, itu berarti saya benar di hadapan Allah. Benar. Bukan karena kebenaran diri saya sendiri, tetapi saya di dalam Kristus. Dia adalah seluruh kebenaran saya. Jika saya menghadap Allah dengan kebenaran ini, dan Kristus adalah hakim yang benar dan adil, dan dia adalah kebenaran saya. Jadi, rasa takut apa yang dapat Kita saya yakin. miliki? Kita miliki keyakinan. Kita punya keyakinan akan hari penghakiman. Mohon jelaskan apa yang akan terjadi pada hari penghakiman. Hari penghakiman secara keliru dianggap oleh beberapa orang sebagai hari penghakiman umum bagi semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Beberapa orang berdiri sebelah kanan dan yang lainnya berada di sebelah kiri. Sebenarnya ini mungkin benar jika kita mengatakan bahwa ini adalah penghakiman orang hidup. Matius 25. Matius pasal 25. Karena ada penghakiman orang hidup dan penghakiman orang mati. Ya. Tidak ada kebangkitan dalam penghakiman orang hidup. Tetapi ketika Kristus datang dari surga ke bumi untuk memerintah di bumi, hal pertama yang akan dilakukan adalah mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan membedakan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini disebut penghakiman orang hidup. Dan kemudian ada 3 kelompok. Adik-adik domba-domba di sebelah kanan. Ada domba, Kambing-kambing ada kambing. di sebelah kiri. Jadi ini bukan 2 tim seperti yang dipikirkan sebagian orang. Ini adalah 3 tim penghakiman orang hidup yang tidak terkait dengan kebangkitan. Tapi dalam Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 11 ia berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan mereka semua adalah satu tim. Mereka akan dilemparkannya ke dalam lautan api. Satu tim, namun orang percaya yang mati memiliki kebangkitan sebelumnya. Dan tidak ada penghakiman untuk mereka karena Allah Benar. berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang punya hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi, orang percaya sejati tidak akan masuk ke dalam penghakiman. Itulah hari yang ditakuti orang-orang yang merupakan salah satu pernyataan kekristenan yang paling indah dan agung. Kita memiliki keyakinan akan hari penghakiman karena seperti dia sekarang, demikian pula kita yang masih ada di dunia ini. Kita akan rehat lalu saya akan mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Siapakah pemegang hari penghakiman dan siapakah penguasa atau hakimnya? Siapa yang akan menghakimi dunia pada hari penghakiman? Kita akan kembali setelah rehat. Tidak ada rasa takut dalam kasih. Sungguh disayangkan bahwa orang percaya yang sederhana hidup dengan rasa takut di dalam hatinya meskipun Allah mengasihinya. Merasakan kesalahan,
dan kekurangannya, yang beberapa di antaranya mungkin berbahaya, yang menciptakan penderitaan dan kesedihan dalam dirinya, setiap kali ia memikirkan hari penghakiman, dan inilah puncak yang dapat ia capai. Setiap kali ia panik dan takut akan kemungkinan penghakiman, karena ia tidak melihat cukup dalam Kristus untuk menciptakan harapan dalam dirinya, tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada hari penghakiman. Namun sebaliknya, dia takut untuk berpikir atau mendengar sesuatu tentang subjek yang menakutkan dan mencekam tersebut. Sayangnya, beberapa orang menyerah pada beberapa ajaran. Ajaran yang mengatakan bahwa Alkitab itu saling bertentangan. Sedangkan asal mula kontradiksi tersebut ada dalam jiwa manusia yang tidak tunduk pada kebenaran Tuhan yang jelas dan sederhana. Oleh karena itu, ketakutan dan kepanikan menggantikan kepastian dan kepercayaan pada kasih Tuhan, dan keyakinan dan kepercayaan pada pengampunan penuh Tuhan. Ini selalu merupakan pekerjaan dari iblis. Saya telah bertanya pada Anda sebelum rehat, siapakah hakim dunia di masa depan? Kristus menjawab pertanyaan ini dalam Injil Yohanes pasal 5 ketika ia berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lalu kita berikan alasannya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Faktanya orang-orang zaman sekarang mungkin mereka menghormati Bapa, menghormati Tuhan. Tetapi ada terlalu banyak yang memfitnah Kristus. Baik, Itulah sebabnya akan tiba saatnya semua orang akan Benar. menghormati putra Baik. sama seperti mereka menghormati Bapa. Dialah yang diangkat di kayu salib dan dihukum karena aku, karena Anda, dan karena pemirsa kita. Dia digantung di kayu salib karena dia mengasihi saya. Dialah yang ditunjuk oleh Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada dia yang mengasihinya dan mati untuknya. Dan yang di hadapannya ia akan berdiri untuk diadili. jadi Kristus adalah dia yang mati dan menanggung penghakiman di kayu salib. Dialah yang ditunjuk untuk menghakimi pada hari terakhir atau hari penghakiman yang dibicarakan Alkitab pada hari penghakiman menurut ajaran Rasul Yohanes di dalam pasal ini. Dan karena dialah Oke. yang mati dan bangkit. Dia telah menetapkan hari penghakiman dan seorang pria bernama Yesus Kristus telah ditunjuk untuk penghakiman Baiklah. ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada dalam dunia ini. Saya akan memberi kesempatan hadirin untuk bertanya. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Apa jenis ketakutan dan kasih dalam ayat ini? Silakan Saudara Yosef. Ketika dia mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya terkadang bayangkan suatu adegan yang sering saya lihat. Seorang ayah menggendong putra atau putrinya dan berpura-pura melemparkannya ke luar jendela. Dan saya terkejut melihat putri atau putra itu tertawa. Tertawa. Mengapa kau tertawa? Itu hal yang menakutkan. Dia yakin bahwa dia ada di tangan ayahnya. Ayahnya tidak akan mengusirnya karena ia tahu ayahnya sangat mencintainya. Di Ia dalam mencintai. kasih tidak ada ketakutan. Itu berarti saya percaya pada seseorang yang saya tahu bahwa ia mencintai saya. Saya tidak akan takut kepadanya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sungguh menyedihkan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa kasih yang sempurna adalah kasih orang-orang kudus kepada Allah. Saya pikir tidak ada kasih yang sempurna atau kesempurnaan apapun yang ini kecuali yang dikaitkan dengan Allah. Kasih yang sempurna adalah kasih Allah kepada kita. Mustahil bagi kasih saya kepada Allah untuk sempurna. Mustahil untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna dalam apapun yang saya lakukan. Saya bahkan tidak sempurna dan saya akan menjadi sempurna hanya ketika saya mencapai kemuliaan. Kasih sempurna yang dibicarakan di sini adalah kasih Allah
yang dinyatakan ketika ia memberikan anak yang tunggal dan dibicarakan oleh Kristus. Ia tidak menggambarkannya, ia tidak membicarakan dimensinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang sempurna. Lihatlah salib, Anda melihat Bapa memberikan anaknya, bukankah itu adalah kasih yang sempurna? Jadi setelah sang Bapa menyerahkan anaknya untuk saya, apakah saya takut kepada Tuhan ini? Tidak, saya tidak takut padanya. Inilah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kemudian dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada beberapa pemirsa terkasih. Beberapa dari mereka masih takut kepada Tuhan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa Benar. takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, saya tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi saya sehingga ia memberikan putranya yang tunggal yang terkasih untuk saya. Bagaimana saya bisa merasa takut terhadap Tuhan itu? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ia tidak mengenal kasih Allah, meskipun dimensinya maupun luasnya. Dan Paulus sang Rasul berdoa untuk orang-orang kudus agar dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Terkadang Saudara Yosef, bukan hanya orang jahat yang takut akan hukuman Tuhan, tetapi juga ada orang-orang, bahkan ketika mereka mendekat pada Tuhan dalam ibadah, tahu bahwa mereka beribadah pada Tuhan, dan mereka berada dalam suasana ibadah yang berarti bahwa mereka di hadapan Tuhan, mereka benar-benar ketakutan. Mereka takut akan Tuhan. Ya. Ia begitu takut pada Tuhan sehingga ia menunda waktu yang seharusnya ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia merasa Tuhan akan membalas dendam kepadanya. Jadi semua ibadah, doa, dan perbuatan yang berlebihan dan semua yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah untuk mencegah murka Tuhan. Apakah ini jenis ibadah yang Tuhan inginkan dari saya hanya untuk mencegah murka Tuhan? Pertanyaan saya, jenis ibadah apa yang berhubungan dengan takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan? Tepat sekali. Kalimat terakhir yang Anda katakan perlu dibingkai atau digarisbawahi. Ada perbedaan besar antara takut akan Tuhan dan ini adalah hamba ketakutan. Ia berkata bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tentu saja budak itu takut kepada tuannya. Karena kapan saja ia bisa mengusirnya, ia bisa mencoba membunuhnya. Namun anak tidak seperti itu. Anak menghormati ayahnya. Jika aku ini bapa, di mana kehormatan kepadaku itu? Kita menghormati dan memuliakannya, tentu saja. Tetapi apakah kita takut kepadanya? Adakah anak jasmani yang takut kepada ayah jasmaninya? Ini berarti saya tidak melihat ini dalam kehidupan nyata. Kecuali jika sang ayah menderita suatu penyakit. Tetapi Benar. jika ia adalah ayah kandung, apakah yang membiarkan anaknya takut kepadanya? Jika demikian, siapa lagi yang akan percayaiku? Siapa yang akan memiliki keyakinan kepuasan denganku? Ayah jasmani yang dibicarakan Kristus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya, bisakah Bapa jasmani berlaku lebih baik daripada Bapa Tidak surgawi? bisa. Sama Sungguh, sekali betapa tidak lebihnya bisa. lebih Bapa surgawi. Ayat 19, ayat ini terkenal mengatakan tentang dia, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihinya, dia terlebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihinya. Mohon jelaskan tentang kasih Allah bagi kita dan dampak kasih ini terhadapnya atau terhadap sesama. Maksud saya ketika saya bicara tentang kasih kita kepada sesama, dia berkata bahwa kita harus mengasihi saudara. Kita harus mengasihi. Tetapi ketika berbicara tentang kasih Allah, dia tidak berkata bahwa kita harus mengasihi Allah. Tetapi dia berkata kita mengasihinya. Dan dia berkata, haruskah kita mengasihi sesama? Karena sebenarnya kita harus melakukannya karena tidak ada apapun dalam diri mereka yang membuat kita mengasihi mereka. Saya harus mengambil inisiatif. Maksud saya, mereka tidak menunjukkan apapun yang membuat saya mengasihi mereka. Apa kebaikan yang telah mereka lakukan untuk saya? Tetapi ketika saya memikirkan tentang Allah, seberapa banyak kebaikan yang telah dilakukan untuk saya. Itu tidak terkira, dia memberikan yang paling berharga yang dimilikinya. Dia memberikan putra satunya. Memikirkan hal ini saja membuat saya langsung merasa terbayar Benar. lunas. Kita mengasihi dia. Saya suka saya berbicara dengan seorang mengenai Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia memberikan ide yang baik. Dia berkata bahwa kasih pertama adalah kasih Tuhan kita untuk kita. Ketika saya tidak memberikan kasih Hilang ini, dari ketika pandangan kasih kita. itu jauh dari pandangan saya. Akibatnya kasih saya akan berkurang. Karena saya telah meninggalkan kasih pertama, kasih Tuhan kita untuk saya. Saya tidak lagi disibukkan oleh kasih itu. Saya tidak lagi memikirkan siang dan malam. Seberapa besar Tuhan mengasihi saya. Akibatnya saya meninggalkan kasih pertama. Kasih pertama adalah kasih Tuhan kita untuk saya. Jika Anda disibukkan dengan kasih itu dan hidup dalam suasananya, itu akan menjadi respon otomatis. Tanggapi suasananya dan kasihlah sebagaimana engkau dikasihi.
Dan di sini kita dapat berkata kepada siapapun yang takut akan Tuhan, jika Anda mencintai Tuhan, bukalah hati Anda terlebih dahulu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Benar. Sesungguhnya hati Anda yang tertutup terhadap kasih Tuhan bagi Anda yang dinyatakan dalam Yesus di kayu salib. Andalah yang menutup hati Anda terhadap kasih ini. Pemirsa terkasih, jika kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati Anda, respons alamiah Anda adalah Anda akan mencintai Tuhan. Anda mencintai Tuhan, Anda tidak takut pada Tuhan. Anda mencintai Tuhan, Anda senang berada di dekatnya. Dan berbicara dengannya, tidak takut ketika engkau berdiri di hadapannya dan berdoa, tidak takut akan murkanya. Mustahil bagi seorang anak yang penuh kasih ketika ia berbicara kepada ayahnya, atau teman yang suka berbicara dengan temannya, atau seorang kekasih yang suka berbicara dengan kekasihnya. Itulah hubungan yang Tuhan butuhkan dari Anda saat ini. Saat Anda membuka diri terhadap kasih Tuhan, membiarkannya tinggal dalam hati Anda. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara ayat, dalam ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka beberapa pernyataan dalam surat tersebut perlu ditinjau kembali oleh saudara Yosef. Saudara Yosef mohon ingatkan tentang 7 pernyataan yang ada dalam surat itu. Ada 7 pernyataan dalam surat itu. 3 diantaranya ada di pasal pertama dan 3 di pasal 2. Kemudian ayat ke-7 dibacakan oleh saudara Efraim di pasal 1 ayat 6, 8, dan ayat yang ke-10. Ayat 6 juga kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berusaha, kita tidak melakukan kebenaran. Iya. Ayat 8 juga kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 10 juga kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Bila kita kembali ke pasal 2 ayat 4, 6, dan 9, ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia tapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Pernyataan ketujuh dan terakhir dalam ayat 20 dalam pasal ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Baik, ketika seseorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Di sini dia tahu dusta. Dia menunjukkan melalui kata-katanya, yang berlawanan dari sikap, perilaku, atau tindakannya. Atau kebalikan dari apa yang dia nyatakan. Apa yang dinyatakan? Umumnya berarti berbohong dalam kehidupan Kristen. Berkata, aku orang kudus, tapi menjalani kehidupan yang tidak kudus. Akulah manusia surga. Dan Anda akan melihat dia terjebak di tanah. Selalu ada pernyataan yang menunjukkan kebalikan dari apa yang saya katakan dalam kehidupan dan tindakan saya. Mari bahas ini, Saudara Yosef. Sebenarnya berbohong pada manusia adalah hal yang paling murah dan paling mudah untuk dilakukan. Dia terkadang mengkritik, dia terkadang memuji. Ini jauh dari Alkitab dan juga jauh dari ajaran firman Tuhan. Pasal terakhir Alkitab mengatakan bahwa danau abadi dibuat untuk setiap orang yang mengasihi dan melakukan dusta, Semua dan pezina. juga untuk semua pendusta, dan tidak disebutkan semua pembunuh atau tetapi semua pendusta. Karena orang-orang membagi kebohongan menjadi hitam dan putih, tapi Tuhan menolak semua jenis kebohongan. Kita tahu siapa sumber dari semua kebohongan. Yesus memberitahu kita dalam Yohanes pasal 8 bahwa setan adalah pendusta dan bapa para pendusta. Anda perhatikan bahwa pernyataan ini dijawab oleh Yohanes. Bukan apa yang dia katakan adalah kebohongan, tetapi dia adalah pendusta. Iya, Artinya, dia berbohong tentang semuanya. Tentu saja, seorang pembohong tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuhan yang jujur. benar. Dia adalah orang dari iblis, karena iblis ada sejak semula. Jika seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan membenci saudaranya, maka dalam perkataannya dia adalah seorang yang berpura-pura dan pendusta. Dia adalah seorang pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya,
Tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara Yosef, jika kita ingin berada di lapangan dengan cara yang praktis, hal itu terkadang terjadi dalam hubungan alami antara orang percaya. Terkadang beberapa masalah atau maksud saya ada luka atau perselisihan yang membuat kasih saya kepada saudara saya kemudian menjadi berkurang. Ada kemungkinan bagi saya untuk tetap menjaga kasih saudara saya meskipun ia menyakiti saya. Saya memandang saudara saya dengan cara yang tidak akan mempengaruhi kasih saya kepadanya. Ada pepatah yang indah, lihatlah Kristus yang ada di dalam saudaramu. Jika kamu tidak dapat melihat Kristus di dalam saudaramu, lihatlah saudaramu dalam Di dalam Kristus. Kristus. Artinya, di dalam Kristus, orang percaya itu sudah lengkap. Dan jika saya memandangnya dalam Kristus, saya akan melihatnya sempurna seperti Kristus. Benar, itu adalah ungkapan yang perlu kita ulangi. Jika kamu tidak melihat Kristus dalam saudaramu, carilah saudaramu dalam Kristus. Seperti cara Yesus Benar. melihatnya. Benar. Baik. Ayat 21 berkata, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini adalah peraturan dalam hubungan. Apa yang Anda lihat dalam pasal ini? Maksud saya, dia ingin memberitahu kita walaupun kita belum melihat Tuhan. Tetapi kita dapat melihat sesuatu tentang Tuhan dalam diri saudara kita. Jadi jika saya tidak mencintai sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan dalam diri saudara saya, bagaimana saya bisa berpura-pura mengasihi Tuhan yang belum pernah saya lihat? Maka, ia mengatakan dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pertama-tama, ada sesuatu dari Tuhan dalam diri saudara saya. Kemudian saya mengambil perintah dari Tuhan untuk mengasihi saudara saya. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita telah di akhir episode. Tuhan memberkati Anda. Kiranya Tuhan Terima memberkati kasih Anda. semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan membacakan ayat terakhir, ayat 17 yang berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita punya keberanian pada hari penghakiman. Mengapa kita tidak takut pada hari penghakiman? Karena Kristus sekarang berada dalam kemuliaan setelah ia mengatasi masalah dosa di kayu salib. Kristus telah melewati salib dan sekarang berada di dalam kemuliaan. Di dunia ini kita menikmati hidup kita di dalam Kristus. Apa artinya itu? Artinya bahwa Kristus sekarang berada di surga, kita terikat padanya dan kita tidak akan diadili. Orang percaya tidak akan diadili, tetapi telah menyeberang dari kematian menuju kehidupan. Pemirsa terkasih, berbicara tentang hari penghakiman sangat menakutkan. Berbicara tentang hari penghakiman sangatlah kejam, tetapi Anda dapat melewati hari penghakiman itu. Atau saya boleh katakan bahwa Anda tidak akan sampai pada hari penghakiman. Anda tidak akan dihakimi. Mengapa? Jika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup Anda tidak akan diadili, tetapi Anda akan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Kita punya keyakinan yang tetap dan kuat. Setiap kita tahu kemana kita pergi, seperti apa masa depan kita. Pemirsa terkasih, saya yakin, jika Anda membuka hati Anda kepada Kristus, Anda akan tidur dengan aman dan nyenyak. Anda akan menjalani hidup Anda dengan penuh keyakinan. Paulus berbicara tentang kematian yang mengakhiri kehidupan seseorang di bumi, dan kematian itu adalah suatu keuntungan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.